Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Baiklah, pada kesempatan ini channel Belajar Berbagi Ilmu dan Informasi atau Bagi akan menyampaikan kepada sahabat belajar semuanya informasi tentang inilah surat edaran bersama 3 menteri tentang penguatan pendidikan karakter. Sebelumnya sahabat belajar, sebagaimana diketahui bahwa channel ini adalah channel untuk belajar berbagi ilmu dan informasi sesuai dengan nama channelnya. Di sini kita juga bisa sharing dan berdiskusi, berkomentar yang positif dan membangun. Semoga informasi-informasi yang disampaikan oleh channel Bagi dapat bermanfaat untuk sahabat semuanya. Baiklah sahabat belajar, mengenai surat edaran bersama 3 menteri ini tentunya segala pihak yang terkait harus mengetahuinya ya, termasuk guru, orang tua, dan komponen yang terkait. Bagaimana isi dari surat edaran 3 menteri ini? Yuk kita simak kelanjutannya. Sahabat belajar, surat edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Agama Republik Indonesia ini tentang penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan. Surat edaran bersama ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2025 dan ditandatangani oleh 3 menteri. Adapun latar belakang yang disampaikan pada surat edaran ini adalah dalam rangka terwujudnya Indonesia Emas 2045 diperlukan sumber daya manusia unggul. Namun pendidikan saat ini masih menghadapi tantangan antara lain kekerasan, kesehatan fisik dan psikis, serta adiksi gawai, pornografi, judi daring, dan narkoba pada peserta didik. Untuk menghadapi beberapa tantangan tersebut, perlu disiapkan peserta didik yang memiliki delapan karakter utama bangsa, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas, dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, serta bermanfaat. 8 karakter utama bangsa ini dapat tercapai melalui pembiasaan yang harus dilakukan oleh peserta didik setiap hari dan terus berkelanjutan. Untuk itu diperlukan penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan. Jadi dilatar belakangi oleh 8 karakter utama yang ingin dicapai ya di AIS. Ini perlu kita garis bawahi, 8 karakter utama yang menjadi harapan ya tercapainya oleh peserta didik kita, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri serta bermanfaat. Ini boleh dihafalkan oleh rekan-rekan hebat semuanya, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri serta bermanfaat. Adapun maksud dan tujuannya adalah yang pertama, maksud. Surat edaran bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan atau pihak-pihak terkait dalam rangkaian aktivitas di satuan pendidikan untuk menumbuh kembangkan karakter dan budi pekerti dengan penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan. 2. Tujuan. Surat edaran bersama ini disusun dengan tujuan agar pemerintah dan pemerintah daerah menggerakkan kembali penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan. Baik, kita langsung saja ke isi surat edaran bersamanya, sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, yaitu yang pertama, menggerakkan kembali penguatan pendidikan karakter di catur pusat pendidikan, yaitu satuan pendidikan, keluarga, masyarakat,
dan media melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi A. Pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali mendorong pembiasaan kepada peserta didik, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, ini 7 kebiasaan yang diharapkan dapat dilakukan oleh peserta didik kita, tentunya melalui kerjasama antara pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali. B. Pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat harus dilakukan dengan pendekatan pembiasaan yang penuh kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. C. Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan pertemuan pagi ceria sebelum memulai pembelajaran, yaitu 1. Melaksanakan senam pagi anak Indonesia hebat minimal 2 kali dalam seminggu untuk membangkitkan semangat dan meningkatkan kebugaran fisik agar peserta didik siap belajar dengan energi positif. Jadi minimal pelaksanaan senam pagi anak Indonesia hebat adalah 2 kali dalam seminggu dengan tujuan untuk membangkitkan semangat dan meningkatkan kebugaran fisik supaya peserta didik siap belajar dengan energi positif. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air, menumbuhkan rasa kebangsaan dan mempererat persatuan antar peserta didik. Dan 3. Berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing untuk bersyukur, memohon kelancaran pembelajaran, dan memperkuat nilai spiritual dan toleransi antar peserta didik. D. Menumbuh kembangkan kepribadian peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup melalui gerakan kepanduan dan ekstrakurikuler lainnya. Jadi ini ada kegiatan ekstrakurikuler untuk penguatan pendidikan karakter. Apa saja? Yuk kita simak kelanjutannya. Yang pertama, krida. Misalnya pramuka dan kepanduan lainnya, kepemimpinan siswa atau LKS, palang merah remaja atau PMR, usaha kesehatan sekolah atau UKS, pasukan pengibar bendera atau paskibra, dan lainnya. Yang kedua, karya ilmiah, misalnya kegiatan ilmiah remaja, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya. Yang ketiga, latihan olah bakat atau latihan olah minat, misalnya pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya. Yang keempat, keagamaan. Misalnya pesantren kilat, ceramah keagamaan, membaca dan atau menulis kitab suci Al-Quran, Injil, Weda, Tripitaka, dan Sisu, dan buku-buku keagamaan, retret dan atau bentuk kegiatan lainnya. Kemudian poin kedua, himbauan kepada gubernur dan bupati atau wali kota melalui perangkat daerah, pendidikan, serta Kementerian Agama, melalui kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota saling bersinergi dan berkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk A. Mengimplementasikan pendidikan karakter di wilayahnya dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter. Jadi penguatan pendidikan karakter diterapkan kembali kepada peserta didik kita. B. Mengintegrasikan
meletakkan pendidikan karakter di satuan pendidikan dalam dokumen rencana pembangunan daerah, meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, kemudian rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, dan dokumen rencana perangkat daerah meliputi Renstra dan Renja perangkat daerah serta dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. C. Melakukan publikasi terhadap implementasi nilai-nilai pendidikan karakter, seperti yang sedang channel Bagi lakukan saat ini adalah melakukan publikasi terhadap surat edaran bersama Menteri ini yang terkait dengan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter. D. Mendorong optimalisasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan melibatkan catur pusat pendidikan, yaitu satuan pendidikan, orang tua, masyarakat, dan media melalui pelaksanaan program kolaboratif dan gerakan kampanye publik yang terencana. Dan E. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan penerapan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik yang dilaksanakan di satuan pendidikan paling sedikit 1 kali dalam setahun. 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan surat edaran bersama secara berjenjang dengan mekanisme A. Bupati atau wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan ditembuskan kepada kepala kantor Kementerian Agama kabupaten kota. B. Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Penguatan Karakter dan ditembuskan kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. C. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan ditembuskan kepada Bupati Wali Kota. D. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan atau Sekretaris Jenderal sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri Agama dan ditembuskan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Demikianlah surat edaran bersama ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, itulah isi dari surat edaran bersama 3 menteri. Tadi juga channel Bagi sampaikan latar belakang, kemudian tujuan dan maksud dan isi dari surat edaran bersama. Semoga kita bisa mengimplementasikan, menggerakkan apa yang diharapkan oleh 3 menteri ini, dan tentunya harapannya Indonesia semakin cerdas, Indonesia semakin maju, Indonesia semakin sejahtera. Itulah yang dapat disampaikan oleh channel Bagi pada kesempatan ini, sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama bagi sahabat yang belum memperoleh informasi ini, juga bagi sahabat yang lebih senang mendengar dan melihat daripada membaca. Semoga kita bisa pahami bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.